Kenali gejala speech delay dan cara mengatasinya. Anak usia 2 tahun pada umumnya sudah bisa mengatakan sekitar 50 kata dan berbicara dalam 2 hingga 3 kalimat. Saat menginjak usia 3 tahun, kemampuan berbicara anak meningkat sekitar 1000 kata dan mampu berbicara dalam 3 hingga 4 kalimat. Jika buah hati kita belum mampu melakukan hal tersebut, sebaiknya orang tua harus waspada. Bisa jadi si kecil mengalami speech delay atau terlambat bicara. Deteksi yang lebih dini dapat membantu perkembangan anak untuk mengejar ketertinggalan dalam hal kemampuan berbicara. Jika sudah mendapat deteksi dini, maka sesegera mungkin lakukan stimulasi yang berkelanjutan agar bisa mengejar tahap perkembangan yang selanjutnya. Pasalnya, menurut ahli keterlambatan bicara bisa menjadi gejala awal adanya berbagai macam gangguan seperti autisme, ADHD, disabilitas intelektual, gangguan berbahasa, ekspresif, dan reseptif. Lakukanlah stimulasi sedini mungkin dengan mulai bicara kepada anak dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan sering. Ambil banyak kesempatan untuk berbicara, mendengarkan, dan merespon anak. Bacakan buku bergambar untuk anak, hindari penggunaan gadget sejak dini. Jadi sebaiknya memang mendeteksi sedini mungkin, yaitu pada saat anak usia 12-13 bulan. Seharusnya di usia 12-13 bulan setidaknya mengucapkan tambahan 1-2 kata selain mama atau dada. Speech delay pada anak merupakan suatu gangguan yang perlu diperhatikan. Speech delay bukan sebuah diagnosa, melainkan sebuah gejala. Speech delay itu adalah gejala awal dari beberapa gangguan. Speech delay dibagi menjadi 2 klaster gangguan. 1. Gangguan speech delay fungsional. Klaster ini tergolong ringan. Gangguan fungsional itu terjadi karena kurangnya stimulasi atau pola asuh yang salah. 2. Gangguan anak yang terlambat bicara atau speech delay. Pada dasarnya, terapi dilakukan untuk merangsang anak untuk bicara. Terapis akan mencoba berbagai cara seperti mengajak anak bermain, memperkenalkan kartu bergambar atau bahasa isyarat. 2. Terapi untuk anak dengan apraksia. Apraksia adalah kesulitan untuk mengucapkan suku kata tertentu. Anak mengetahui kata yang ingin diucapkan tetapi tidak dapat menyebutkannya dengan benar.
Terapi ini dilakukan untuk membantu anak untuk mengerti respon pendengaran, visual, atau sentuhan. Misalnya dengan melatih anak berbicara di depan cermin atau dengan merekam suaranya. 3. Terapi untuk gagap atau stuttering. Untuk mengatasi gagap bicara, terapis akan mencoba untuk melatih anak berbicara lebih pelan dan jelas karena berbicara terlalu cepat seringkali membuat gagap lebih berat. Selain terapi bicara, anak speech delay juga bisa diatasi dengan cara mengikuti kelas yang dirancang khusus untuk menstimulasi perkembangan anak di playground yang sudah bekerja sama dengan psikiater dan psikologi anak. Hindari gadget dan televisi, ajak anak bermain sesering mungkin di dalam atau luar rumah. Bermainnya pun bukan hanya memberikan mainan banyak, tapi juga harus ada interaksi dua arah antara anak dan orang tua. Perbanyak interaksi atau komunikasi dua arah. Dengan interaksi dua arah antara orang tua dengan anak yang semakin banyak itu, orang tua akan membantu anak memperbanyak kosakatanya dan kemampuan emosionalnya juga akan lebih berkembang. Hasil yang lebih baik akan didapat jika dilakukan deteksi dan intervensi sedini mungkin. Terima kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, sampai jumpa.